Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-temanku? PAI 7 malam. Selamat malam Ibu Budi selaku dosen PAI semester 7 malam. Kita harap semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa sedikit menambah pengetahuan, dan saya hanya bisa memaparkan atau menambahkan materi sebisa saya. Selanjutnya, marilah kita berdoa dahulu sebelum kita memulai materi. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang saya akan menyampaikan materi dengan tema kerangka berpikir atau paradigma PTK. Yang pertama, pengertian metode penelitian. Metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapat data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam pendidikan. Artinya sebuah paradigma atau metode ini itu untuk mengetahui seberapa masalah, seberapa mampu kita untuk memecahkan masalah di bidang pendidikan. Artinya suatu masalah itu harus kita temukan atau kita pikir secara ilmiah, secara logis, dan harus dibuktikan dengan keadaan-keadaan yang nyata atau bukti nyata. Yang selanjutnya adalah paradigma penelitian. Paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Jadinya paradigma ini adalah sebuah pandangan atau sebuah analisis yang artinya paradigma ini sebuah pola pikir kita dan kita tunjukkan di bukti nyata atau di lapangan melalui banyak teori, kajian, merumuskan hipotesis, terus teknik-teknik gitu. Kita harus mengaplikasikan untuk kita mendapatkan hasil yang kita harapkan. Yang selanjutnya adalah kerangka berpikir dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu itu terkait. Selanjutnya, langkah-langkah membangun kerangka penelitian atau paradigma penelitian. Yang pertama adalah pahami keadaan objek penelitian dengan cermat sehingga dapat merumuskan masalah penelitian yang jelas dan research question yang jelas pula. Artinya kita harus cermat memilih objek penelitian yang menurut kita itu mudahnya dalam artian kita itu bisa merumuskan, tidaklah berbelit-belit, kita harus cermat, cerdas, kita harus teliti. Yang kedua, pahami tujuan penelitian dan tuliskan tujuan penelitian dengan rinci menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Artinya kalau kita sudah melakukan suatu penelitian atau observasi, kita harus menulis segala sesuatu itu dengan rinci, jangan sampai kita itu sudah menulis penelitian, sudah menulis hasil, kita kok nggak nulis. Artinya kita itu bagaikan berburu tapi binatang buruan kita itu tidak diikat, jadinya sewaktu-waktu itu kita bisa lupa. Jadinya kita mungkin kalau jauh-jauh sudah
ke tempat penelitian dan kita lupa atau tidak menulisnya kan sayang. Yang ketiga, pelajari teori yang relevan yang berhubungan dengan subjek penelitian Anda. Artinya kita sebelum melakukan suatu penelitian itu kaji teori-teori dari para ilmuwan, dari buku-buku. Kita harus mengkaji teori-teori yang sudah ada agar kita memudahkan untuk mempelajarinya, untuk mengembangkan pikiran-pikiran kita. Yang selanjutnya adalah memahami konsep-konsep yang diuraikan dalam teori tersebut dengan cermat. Hal ini sangat penting agar tidak membuat kekeliruan ketika menyusun kerangka pikir dan menerjemahkan konsep menjadi variabel. Pelajari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Anda, yaitu tujuannya, pendekatannya, sampling variabel-variabel utama, instrumen penelitian, metode analisa data, kesimpulan, dan implikasinya. Kembangkan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan keyakinan atau pengetahuan peneliti sendiri untuk menyusun kerangka pikiran atau kerangka konseptual penelitian yang diharapkan untuk menjawab riset question penelitian tersebut. Selanjutnya, sekarang 1992 mengembangkan bahwa kerangka berpikir yang baik memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, variabel-variabel yang akan diteliti haruslah jelas. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan pertautan atau hubungan antar variabel yang diteliti dan ada teori yang melandasi. Diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal atau interaktif. Kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram paradigma penelitian sehingga pihak lain dapat memahami kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian. Artinya kita harus memperoleh suatu hipotesis tindakan kelas. Perumusan hipotesis tindakan memuat tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Untuk sampai pada pemilihan tindakan yang dianggap tepat, peneliti dapat mulai dengan menimbang prosedur-prosedur yang mungkin dapat dirasakan agar perbaikan yang diinginkan dapat dicapai sampai menemukan prosedur tindakan yang dianggap tepat. Beberapa acuan menyusun hipotesis, yaitu menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, merupakan jawaban sementara dari kajian teori yang disusun oleh peneliti, merupakan jawaban sementara dari kerangka berpikir. Jadinya sebuah hipotesis itu sangatlah penting untuk menjadikan diri kita itu mendapat jawaban sementara. Jika ada yang kurang, kita akan menambahkan. Jika itu masih kurang pas, maka kita itu akan merumuskan kembali. Jadinya di sini dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. Hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara pada penelitian yang akan dilakukan, termasuk dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Hipotesis dibutuhkan sebagai acuan peneliti yang disebut dengan hipotesis tindakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai paradigma tindakan kelas. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham, saya bantu jawab sebisanya, dan nanti saya akan share juga PPT-nya lewat WA. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan japri saja atau dibahas di grup WA. Jadi sebuah paradigma adalah pandangan, sebuah pandangan. Artinya sebelum kita melakukan sesuatu, kita itu harus mengangan-angan dahulu, pandangan mana yang sekiranya itu cocok untuk kita teliti, untuk kita observasi. Jadinya itu akan membuat daya tarik kita itu tersendiri. Jadinya sebuah penelitian itu harus kita mantapkan dengan hati kita, dengan jiwa kita, sehingga kita melakukannya bisa dengan ikhlas, bisa dengan tidak ngerundel jika kita melakukan suatu penelitian. Mungkin dapat itu yang saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.